Inilah survei calon presiden 2024 terbaru, elektabilitas Capres-Cawapres pasca debat ketiga jelang Pilpres 2024. Ulasan soal survei calon presiden 2024 terbaru, elektabilitas Capres-Cawapres pasca debat ketiga jelang Pilpres 2024 sedang ramai diulas. Diketahui, KPU telah menggelar debat Capres jilid ketiga, Minggu, 7 Januari 2024. Lantas seberapa besar pengaruh debat Capres terhadap elektabilitas pasangan calon di Pilpres 2024? Lembaga survei LSI Denija coba memberikan analisis mengenai hasil debat Capres jilid ketiga, bandingkan juga hasil analisis LSI Denija dengan lembaga survei lainnya. Bagaimanakah elektabilitas para Capres saat ini setelah debat yang ketiga di bulan Januari 2024? Saya menonton dengan seksama debat yang lebih dari 2 jam antara Anies, Prabowo dan Ganjar, untuk tema-tema mengenai hubungan internasional, pertahanan, keamanan dan geopolitik. Sebelum menjawab ini kita lihat dulu posisi elektabilitas mereka sebelum debat Capres yang ketiga, setidaknya dari 2 lembaga, di ujung bulan Desember 2023. Saya kutip data pertama dari LSI Denija. Sebelum debat Capres yang ketiga, dukungan kepada Prabowo, Gibran sebesar 43,3%, ranking ke-2, Anies Baswedan. Dengan Muhaimin di angka 25,3%, lalu Ganjar, Mahfud di angka 22,9%, Prabowo, Gibran unggul telak sekali. Jarak dan selisih elektabilitas mereka lebih dari 17% dibandingkan dua kompetitornya. Data kedua dari lembaga CSIS. Di ujung Desember 2023, lembaga ini juga mengeluarkan hasil survei, dengan angka yang mirip-mirip sekali. Dalam survei CSIS, Prabowo, Gibran 43,7%. Lalu Anies Muhaimin 26,1%. Kemudian Ganjar, Mahfud, 19,4%. Baik LSI Denija, ataupun CSIS, sama hasilnya. Prabowo Gibran unggul telak di angka 43% lebih, sama juga hasilnya. Jarak antara Prabowo Gibran dengan dua kompetitornya di atas 17%. Mengapa antara LSI Denija dan CSIS hasilnya mirip? Dua lembaga ini sama sekali tak ada komunikasi mengenai elektabilitas Capres, bahkan mengenai apapun. Hasilnya mirip karena dua lembaga ini melakukan survei di momen yang sama, dengan metodologi yang sah, yang sama. Itulah hasil dari ilmu sosial yang unggul. Jika sama metodologinya, dan sama juga momennya, maka hasilnya pun akan mirip-mirip. LSI Denija juga mempunyai data lain yang penting, di samping tingkat elektabilitas pasangan. LSI Denija juga menyoroti variabel lain yang penting, yang membentuk elektabilitas individual. Ini datanya. Prabowo sudah dikenal lebih dari 95% populasi. Ini tingkat pengenalan yang tinggi sekali, premium, sementara Anies dan Ganjar dikenalnya masih di bawah 95%, tingkat kesukaan publik atas Prabowo juga di atas 80%. Ini juga angka favorability yang sangat tinggi sekali. Sementara Anies dan Ganjar, yang suka padanya di bawah bahkan 75%. Selama saya melakukan survei sejak Pilpres tahun 2004, sejak Pilpres yang pertama yang dipilih rakyat secara langsung, yang pernah masuk dalam kategori premium ini, dikenal di atas 95%, disukai di atas 80%. Baru bisa dicapai oleh dua orang saja, yaitu SBY di tahun 2009, ketika ia menang Pilpres satu putaran saja. Dan Jokowi tahun 2018, ketika ia menang Pilpres untuk kedua kalinya. Lalu bagaimana dengan pengaruh debat Capres? Seberapa besar debat itu berpengaruh? LSI Denija melakukan survei di bulan Desember 2023. Saat itu, survei juga merekam perdebatan Capres sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.